Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke channel Lahnik teman-teman. Bagi teman yang sudah like, subscribe, terima kasih sudah hadir. Hari ini saya akan coba mereview ya, berbagi ilmu kepada teman-teman. Gimana sih cara atasi mobil ya, jenis Xenia ya. Jadi pada RPM rendah, di putaran tingkat rendah dan tingkat bawah teman-teman, mobil ini akan ngempos ya. Bahkan untuk tenaganya pun nggak ada ya. Nah, konsep macam ini teman-teman biasa terjadi karena ada dua torsi yang tidak bekerja ya, utamanya pada bagian ISC ya. ISC percampuran antara udara dan bahan bakar ini tidak sesuai, jadi terjadi monophase ya. Nah, kita akan coba cek dulu untuk RPM tengahnya teman-teman ya. Mobil ini tidak bisa di RPM 2000 ya. Pada posisi RPM 2000 mobil ini akan ngempos ya, dan tenaganya pun nggak ada. Jadi saya akan coba tes dulu. Nah ini teman-teman, kita sudah lakukan uji ya. Ini untuk LED cleanernya, DTC-nya pun nggak ada ya, nggak terbaca di sini. Jadi memang kerusakannya ada di rangkaian. Nah ini teman-teman, ini untuk kestabilan dari ini. Nah itu dia akan begitu terus teman-teman ya. Nah begitu teman-teman ya. Oke teman-teman, itu penyakitnya ya. Nah jadi dia naik turun pada posisi RPM rendah ya, di posisi RPM 2000. Oke, kita akan coba sedikit untuk analisis. Jadi kerusakan macam ini di full injection ya teman-teman ya. Jadi itu ada di rangkaian ISC ya. Jadi teman-teman nggak perlu ngorek lainnya ya, langsung saja menuju ke rangkaian ISC. Oke, ini di sini ada namanya rangkaian ISC. Apa tugas ISC ini teman-teman? ISC ini dalam injeksi gitu teman-teman ya. Dia akan mengatur jumlah udara ya, udara dan bahan bakar yang bercampur, dimana di situ terjadi torsi ya. Nah apabila ISC ini nggak bekerja, maka untuk percampuran udara dan bahan bakar ini tidak stabil di ruang bakar, maka akan terjadi disfungsi ya. Artinya pada rangkaian ruang bakar ini tidak akan terjadi pembakaran yang akurat. Oke teman-teman, untuk molekul tingkat bensinnya ini tidak stabil ya. Jadi saya akan coba bongkar dulu ISC-nya ya. Saya akan coba bongkar dulu ISC-nya untuk menstabilkan untuk putaran tingkat tengahnya ya teman-teman. Oke, saya akan bongkar dulu ya. Oke teman-teman, saya akan coba ini setelah saya lakukan pembukaan ya. Nih, coba saya akan pasang dulu dan mengatur dan mereset ya, mereset kembali. Untuk ISC-nya kita reset kembali teman-teman ya, supaya untuk RPM-nya rendah di 2000 ini tidak mengalami torsi naik turun ya. Jadi tidak kestabilan pada RPM ya. Oke, kita akan coba tes dulu untuk melepas. Dan saya sudah cek tadi untuk bagian CKP, sensor termometernya juga bagus teman-teman, dan sensor pada valve ini juga bagus, dan sini tidak terjadi ngemposnya kompresi, tidak ada teman-teman. Jadi untuk sikring saya sudah cek aman ya semua. Jadi ini pada ISC-nya ya. Nah, kita akan tes dengan mereset ISC ini tadi. Sudah lakukan pembersihan, saya coba akan reset ya. Gimana cara meresetnya teman-teman? Kita akan coba cara meresetnya ya. Nah, untuk jenis Daihatsu, Xenia dan lainnya ada cara reset manual ya. Tidak perlu menggunakan rangkaian komputer pun bisa ya.
coba reset secara manual. Oke, kita masuk ke dalam ya. Nah, cara mereset jenis mobil macam ini teman-teman ya, utamanya untuk injeksi ya. Nah, ini teman-teman ya. Jadi ini cara resetnya ya. Nah, ini kita akan kontak ya teman-teman ya. Nah, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 5 kita akan coba tes teman-teman ya, apakah RPM-nya mau stabil. Oke teman-teman, RPM-nya stabil ya. Nanti kita akan tunggu beberapa saat. Nah, di sini tidak terjadi naik turun teman-teman ya pada RPM tengah ya. Kita akan tes dulu. Oke teman-teman, kita akan cek dulu untuk RPM-nya apakah dia bisa di stabilan 2000. Nah, ini cukup normal teman-teman ya, untuk RPM-nya cukup normal. Kita akan lihat dulu ya. Jadi saya akan coba tes dengan konsistensi macam ini apakah bisa stabil. Oke. Oke, mobilnya stabil lagi ya untuk mesinnya ya, dia nggak naik turun seperti tadi di awal. Jadi kerusakan memang harus di rangkaian ISC ya, ISC yang tidak berfungsi begitu teman-teman. Jadi kerusakan jenis macam ini cukup mudah teman-teman ya. Nah, semoga tadi ilmu saya bermanfaat. Bagi teman-teman yang sudah like, subscribe, terima kasih. Kelanjutannya mungkin tinggal menyempurnakan dari beberapa rangkaian-rangkaian tertentu ya. Nah, saya akan coba dulu teman-teman ya. Saya akan coba dulu untuk melihat sisi tenaganya ya pada RPM di bawah 2000 atau di atasnya 2000. Oke teman-teman. Oke, saya akan coba dulu teman-teman ya, apakah tenaganya masih berfungsi dengan baik. Kita akan coba tes. Jadi pola tesnya harus kita gunakan transmisi di posisi 2 ya teman-teman. Nah, ini saya akan coba tes dulu untuk tingkat RPM-nya stabil di berapa teman-teman ya. Jadi untuk konversi dasarnya memang sedikit. Jadi untuk kita akan tes dulu teman-teman ya. Jadi untuk transmisinya di posisi 2 ya. Nanti
posisi tenaganya pun sudah lumayan teman-teman. Oke, kita akan kembali ya teman. Setelah hasil uji tadi, ternyata tenaganya sun kembali dengan sempurna ya. Jadi permasalahan mobil ini hanya pada bagian ISC. Kita sudah lakukan uji tadi pada RPM di atas 2000 ya. Mesin ini tidak mengalami ngempos dan sudah normal ya teman-teman. Oke teman-teman, kerusakan tadi saya akan berbagi kepada teman-teman, yaitu ada di rangkaian ISC. Oke, jadi tidak perlu mengorek sistem perkabelan sistem lainnya ya. Jadi langsung menuju ke pada ISC. Jadi kerusakannya pada ISC. Jadi saya lakukan pembersihan dan pemasangan, ternyata nomornya sudah normal. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.